Oke, Ibu Bapak mungkin bisa dengan bantuan video ini juga. Antara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Paktis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya tiga selakai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Innaso Sengkulodo, Inmadio Manungkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran.
Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang.
Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, suhu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan suhunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada suhunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi, itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, gak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya. Dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik. Oke. Ini adalah cara kedua saya jika seandainya media pertama tidak direspon. Jadi sebenarnya intinya pembelajaran media itu kita sekarang itu membaca dulu tentang filosofi yang berhajarkan ke Ki Hajar Dewantara. Terus ini adalah video yang biasanya salah satu video di dalam kegiatan guru penggerak. Jadi makanya kenapa disapa tadi guru penggerak. Ibu bapak sekalian, biasanya metode kayak gini bikin ngantuk apa kagak? Nonton video tadi ada yang ngantuk nggak? Ada. Kita nggak mengingkari kalau hal itu bisa terjadi. Di kelas kita juga seperti itu. Dimana kita misalnya kayak tadi udah siapin nih media, karena kita udah bilang nih media udah kasih nih, besok kita tinggal diskusi nih sama kelas gitu ya. Ternyata diskusi belum bisa berjalan karena belum dibaca. Terus kita nggak boleh. Dalam hal itu plan terbaik kita adalah gunain plan B. Wah, jika ini nggak jadi seperti ini. Sekarang kita lihat plan B-nya berhasil apa kagak. Dari media yang dikirim, terus dari video yang ada, kira-kira kenapa perlu belajar itu merdeka? Merdeka menurut ibu bapak apa? Dan kenapa perlu ada kemerdekaan dalam belajar? Dan yang menjadi pertanyaan utama, gimana cara kita menjadi fasilitator? Menjadi guru yang memerdekakan anak dalam belajar itu seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Belum? Ada yang mau berpendapat? Atau kita ganti sedikit aura pemukanya? Aura pemukanya gini. Saya kembali ke pertanyaan awal. Ibu bapak berpikir siswa kita itu murni kertas kosong, atau individu yang tidak bisa diubah lagi, atau yang udah punya motif tetapi kita yang memperkuat motifnya? Yang setuju poin 1 angkat tangan. Poin 1 apa tadi? Kertas kosong. Siapa yang setuju? Di sisi sebelah bapak nggak ada ya? Nggak ada yang setuju? Ada. Siapa? Yang kertas kosong percaya? Oh boleh. Oke. Konsepnya boleh. Oke, itu pertanyaannya ya. Sebelum pertanyaan itu akan kita jawab setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan pancingan saya. Sip, kita simpan dulu. Ada pertanyaan, berarti sama maupun merdeka. Berarti kita adalah produk guru yang tidak memerdekakan. Itu ya konsepnya ya. Merasa dijajah nggak sih sama guru yang dulu? Ya.
Jika ada konsep ini, jika ada sesuatu yang baru, itu bukan berarti sesuatu yang lama jelek. Itu mesti yang kita lihat. Ada beberapa kecenderungan yang saya agak sedikit kurang mengerti dan kurang paham kenapa ada kegengsian melanjutkan program sebelumnya oleh pimpinan yang baru. Itu seringkali kita lihat dari kehidupan kita. Aduh, seseorang yang baru harusnya kebijakan baru, padahal kebijakan lama itu bagus, tinggal dilanjutkan. Dan itu adalah salah satu menurut saya, ini mohon maaf ini pendapat pribadi, adalah karakter kita yang tidak bagus. Artinya gini, jika ada sesuatu yang baru itu bukan berarti yang lama jelek, bukan. Dan jika kita adalah pemimpin yang baru, artinya saat kita melanjutkan program yang lama, artinya kita bukan pemimpin yang kreatif, itu juga bukan yang bagus. Itu mungkin kita sebagai sesama guru jika setuju, tolong kita tanamkan di kelas kita. Mengakui seorang lebih baik dari kita itu adalah hal yang bagus. Jangan merasa tersaingi. Itu mungkin bisa bersama ya. Kalau kita sekarang 37, 38 dengan saya bergerak untuk hal itu akan sangat membantu. 38 murid yang kita handle itu sekitar 200, yang nancap 10 lah misalnya, tiap tahunnya berapa? Saya nggak pernah ngasih target yang banyak untuk murid saya, tapi kalau satu bisa mempengaruhi yang lain, itu akan sangat bagus. Jadi nanti kita akan jawab pertanyaannya, kenapa sekarang baru istilah merdeka? Ini ada hubungannya dengan konsep tadi. Dahulu orang itu sangat percaya bahwa siswa itu adalah kertas kosong dan gurulah yang bertugas menulisnya. Namun di kenyataannya sekarang orang udah tahu, bukan sekarang sebenarnya, dari kehadiran orang udah tahu, kita itu udah punya dasar-dasarnya. Mungkin Bapak Ibu biologi yang 3 kali disenangi tadi, biologi, itu tahu ya, ada pengaruh gen di sana ya Bapak ya. Bukan saya nggak cuma. Jadi gini, siswa kita harus percaya, dia itu bukan kertas kosong. Bapak Ibu, saya kemarin di dalam kegiatan guru penggerak itu masing-masing guru akan melakukan aktivitas nyata, yaitu apa sih namanya praktik baik sama kita. Tiap guru akan melakukan praktik baik. Salah satu contoh dari praktek Merdeka Belajar kayak gini. Ibu bapak kalau ngasih tugas biasanya satu jenis aja nggak sih? Apa contoh tugas yang ibu bapak berikan? Siapa yang bisa bantu saya? Atau tidak pernah ngasih tugas? Main map, oke. Berarti contoh boleh Bu dibantu apa contoh tugas yang Bu beri? Contoh tugas yang paling diberikan membuat mind mapping gitu. Misalnya satu kali itu mereka buat mind mapping. Nah, ketika ada yang terkendala, nanti dia boleh menggantinya dengan poster, tapi mewakili terhadap materi yang kita buatkan. Kalau dia masih terkendala juga dengan poster, maka saya suruh dia buat menulis dia catatan inti-inti yang dipelajari, tapi dia ungkapkan. Tujuan Ibu ngasih tugas apa? Tugas tentang apa? Misal KD itu, KD-nya apa, tujuannya apa, bisa dibantu? Kalau MMP ini misalnya, kalau dulu saya mengajar PPKN, memahami keanekaragaman ras dan budaya di Indonesia. Jadi KD-nya memahami keanekaragaman ras di Indonesia. Iya. Tujuan pembelajaran? Tujuan IPK-nya ya, artinya indikatornya? Ya, indikator ininya siswa mampu untuk menjelaskan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, berarti Ibu punya KD kemampuan menjelaskan keberagaman ras. Tugasnya adalah membuat mind map. Iya. Tapi saya senang, Ibu Titin ini telah mempraktekkan yang namanya Merdeka Belajar. Di mana coba? Di mana merdekanya yang diberikan oleh Bu Titin? Ada pilihan. Ada banyak teori tentang anak-anak pintar. Kepintaran seseorang itu ada berapa jenis, Bapak Ibu yang percaya? Ada 9, ada berapa? 11. Kalau di zaman kita dulu ya, itu kepintaran ada berapa jenis? Anak pintar dikatakan kapan? Oh ramai, yang katakan dong. Kapan dikatakan
kita pintar? Juara kelas tuh kapan? Pertanyaan saya kapan ya? Alasan kenapa seseorang bisa jadi juara kelas? Nilai. Biasanya pelajaran yang dianggap pintar, pelajaran apa? Matematika, geografi, fisika. Itu lebih kepada kecerdasan numerik. Iya. Tapi sekarang tidak. Mana yang kaya seniman ketimbang guru fisika? Seniman yang harga lukisannya 1 M. Ikan arwana kalau dikasih sama orang kaya mahal nggak? Kasih sama orang lapar gimana? Begitu. Kenapa sekarang orang bicara merdeka, mereka datang sekarang, dulu tidak? Itu salah satunya. Karena pandangan sekarang terhadap siswa itu udah banyak perubahannya. Dulu dikatakan pintar, matematika 100, fisika 98, kimia 99, biologi 100, tuh. Seni rendah pun nggak masalah kuliah. Makanya cenderung orang memberikan tugas-tugas berhubungan dengan numerik. Sekarang tidak. Apa gunanya melakukan merdeka dalam belajar? Merdeka dalam belajar itu maknanya kita mampu memberikan pilihan-pilihan kepada anak. Tapi tetap kata kunci tadi, sentersnya adalah KD-nya. KD dan tujuan harus jelas. Dalam mencapai tujuan itu, kita membebaskan anak untuk melakukannya. Sedikit berbagi lagi Ibu Bapak. Dulu sewaktu masih magang di, tadi dibilang di North High School, jadi beda belajar gini. Ada sering pertanyaan, benar nggak sih kalau di luar negeri itu belajarnya cuma 5 mapel? Ada yang udah tahu jawabannya? Jadi gini, mereka sistemnya SKS. Dan itu berbeda di setiap state. Kebetulan saya di state-nya di Arizona. Nah di Arizona itu kita pakainya di North High School, sekolah saya itu juga dia pakai sistemnya per SKS. Satu anak itu bisa mengambil satu hari itu belajar 5 pelajaran. Itu Senin sampai Jumat itu aja. Selama 1 semester. Tapi kalau kita bermain jumlah, misalnya saya kimia kita itu kan bisa 4 jam 1 minggu, 3 tahun. Mereka 2 jam tiap hari 1 tahun. Kalau hitung matematikanya jumlahnya sama. Seperti itu, karena itu saya juga nggak terbuka waktu itu, cuma dapat guru pamong yang membukakan pemikiran gitu. Dan alhamdulillah waktu itu guru pamongnya orang Mesir dan Islam, jadi banyak keuntungan yang saya dapat di sana waktu itu. Jadi gini, sistem belajar kayak gini. Senin ungkapkan KD dan tujuan pelajaran. Kemudian memberikan kebebasan bagi siswa untuk menentukan praktikumnya apa. Karena saya kimia. Senin KD dan tujuan, kemudian memberikan kebebasan bagi setiap kelompok membuat praktikum apa. Walaupun lihat internet juga, namun mereka mendiskusikan dengan gurunya. Jika udah di ACC, mereka boleh ke labor bagian belakang. Jadi ini kelasnya ada beberapa yang bisa kita ambil dan enggak ya. Jadi kita harus samakan dengan kondisi lapangan. Jadi ini kelas belajar, di sebelah ini udah kelas labor. Di ujung sananya lagi udah gudang alat bahan gitu ya. ACC sama guru itu ditolak berkali, mereka bisa langsung praktikum ambil alat bahan di belakang, kerjaan, ambil kesimpulan itu. Jadi hari Senin itu rata-rata baru bisa mengumpulkan apa yang akan dilakukan. Selasa udah bisa mulai praktek. Rabu bahas, Kamis bahas soal, Jumat ujian. Jadi kayak gitu polanya. Jadi guru memerdekakan mereka untuk memilihnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Contoh yang dilakukan oleh Bu Titin tadi ya. Dia punya KD, dia punya tujuan. Tapi untuk awal Bu Titin ngasih cuma 1 option, gue main map. Bagaimana jika anak kita tidak punya komunikasi yang bagus? Dampaknya adalah terparah adalah tidak punya tugas. Ya kan? Banyak nggak sewaktu kita daring ini masih ada Bapak Ibu daring ya kemarin? Masih banyak nggak yang nggak bikin tugas? Alasannya apa? Nggak ngerti. Apa?
nggak pandai gambar. Itu ditanyanya setelah kita ngasih nilai tidak tuntas atau sebelumnya? Dari makro. Banyak saya juga menemukan hal itu sama, walaupun karena SMA, apalagi dulu di SMK itu banyak banget. Jadi merdeka itu adalah memberikan kebebasan bagi anak kita dalam menentukan metode belajarnya. Contohnya kayak tadi, kalau kita hanya menyuruh mereka bikin meme, itu kita hanya memfasilitasi anak yang kemampuan apanya yang bagus? Gambarnya. Gimana kalau anak yang memiliki kemampuan bicara yang bagus, bisa nggak dengan hal itu? Kira-kira kalau anak mampu bicara bagus, kira-kira tugas yang cocok kayak apa? Video. Kira-kira kalau anak bikin tugas dalam video, tujuan pembelajaran kita kecapai apa kagak? Capai. Hanya mengubah sedikit direksi dalam pembelajaran kita. Kira-kira seruan mana? Memeriksa tugas anak yang satu jenis atau banyak jenis? Banyak jenis. Variasi hidup kita ya. Jadi bapak yang tadi kurang bahagia bisa bahagia oleh tugas anaknya. Tidak bisa tersentuh ya pak ya. Ternyata dalam saya juga pernah ini, tapi nggak saya lihatin di sini ya. Jadi saya bikin praktek perubahan kimia boleh lihat. Jadi kita pakai glukosa, kan konsep dasar glukosa atau gula jika dibakar akan menghasilkan warna hitam. Bukan berarti orang negro banyak glukosanya. Kan? Jadi waktu itu kan dibikin, jadi kayak kira surat-surat rahasia gitu ya, dipanasin, keluar-keluar kata-kata. Dapet tuh, Bu Sari cantik. Itu jarang kan? Itu murid yang bisa bikin. Artinya dengan hal seperti itu bisa bikin kita sebagai guru pun ada sesuatu yang beda tiap harinya. Jadi kalau kita variatif, memberikan tugas, kita berikan kebebasan ke anak, tapi itu kuncinya kita orang dewasa, kita tetap memberikan rambu-rambu. Apakah mungkin di suatu saat akan ada kejadian yang tidak terkontrol? Sering sekali. Sering ya, tidak terkontrol, apalagi kalau praktek itu bakar-bakar, dicampur-campur aja semuanya sama dia, kita nggak sempat. Tapi itu nggak apa-apa. Kita terbuka untuk kegagalan yang tidak terprediksi. Sekarang saya mau tanya lagi, mungkin jawab, tapi kalau bagi masih ragu kita buka nanti. Kenapa perlu merdeka belajar tadi? Apakah perlu merdeka belajar itu? Sekarang udah kebuka nggak sih konsep merdeka belajar itu kayak apa? Karena kalau dipikir-pikir terlalu rumit, apalah mereka. Tapi konsep dasar seperti itu, Bapak. Kita harus memfasilitasi keberagaman dengan memberikan kemerdekaan bagi mereka dalam belajar. Kadang-kala kalau bagi kita yang tidak paham, kita bawakan aja ke diri kita. Saat mendengar orang ngomong, ada nggak melihat orang yang tetap bermain dengan layarnya? Dengar nggak dia? Ada yang dengar. Ibu bapak mungkin yang udah punya keluarga, punya anak, tiap anak punya gaya belajar berbeda nggak? Ada yang musik kare-kare, ada yang memang hening. Bu, kalau kayak gitu, berarti kelas kita agak sedikit tidak teratur, ya atau tidak? Suka kelas yang diem, adem, atau kelas yang kreatif agak sedikit ribut? Sedikit ribut ya, bukan ribut banget, karena kelas lain akan terganggu. Jadi, apakah sebelumnya, jadi ibu bapak bisa deh menilai kelas-kelas ibu bapak dulu sebelumnya, itu udah merdeka atau belum? Insya Allah. Berarti udah ada praktik baik memerdekakan anak ya? Insya Allah. Boleh dong kasih contohnya, siapa tahu saya bisa niru. Apa contoh baik praktik merdeka belajar yang udah pernah dilakukannya? Papannya tolong dihapus dulu. Papan whiteboardnya tolong dihapus dulu. Sudah ada ini.
Kemudian ibu bapak juga kita lihat. Saya tadi udah tanya, kira-kira kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara itu pakai nama sekolahnya Taman Siswa? Kenapa nggak sekolah siswa? Ada apa dengan taman? Siapa yang nggak suka taman? Siapa yang suka taman? Suka taman ya. Sekarang saya mau ganti kelasnya gini. Yang suka taman harap berdiri di sisi kanan kelompoknya. Yang suka taman berdiri di sisi kanan kelompoknya. Yang tidak suka taman berdiri di sisi kiri kelompoknya. Jadi kelasnya ada saya. Kanan kelompoknya. Kanan kelompoknya. Saya lihat nggak ada yang blokirin. Oh, suka taman semua. Kok bisa suka taman? Ini nggak suka taman? Suka sini berarti. Suka taman. Oke. Oh, suka taman ya semuanya. Suka taman. Pertanyaan saya. Berarti semuanya. Boleh kembali duduk. Kenapa suka taman? Itu lagu TK-nya. Dalam waktu 10 tuliskan 2 alasan suka taman. 10 9 8 7 6 5 4 3 2, angkat papannya. Angkat. Tenang, sejuk, rekreasi. Ada papan kosong guys. Oh, di kertas papan. Ada yang nggak nyambung kan? Boleh. Sejuk, indah dilihat, segar, enak dipandang, menyegarkan, menyenangkan, nyaman, tentram, indah. Menyenangkan, ada